kisah anak muda yang didukung teman-temannya hingga jadi kaya. Di sebuah kampung kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang anak muda bernama Ardi. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Sejak kecil, Ardi terbiasa membantu orang tuanya, sambil tetap menyimpan mimpi besar. Ia ingin membangun usaha sendiri, usaha yang bisa membuatnya dan teman-temannya keluar dari keterbatasan. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah mimpi. Modal yang dimilikinya hampir tidak ada. Saat ia mencoba bercerita kepada orang-orang di kampung, banyak yang hanya menertawakannya. Suatu sore, saat ia sedang duduk termenung di warung kopi kecil di kampung, sahabat-sahabatnya datang menghampirinya. "Raka, Di, kenapa bengong aja? Dari tadi kopi nggak disentuh." Ardi menghela napas. "Aku lagi mikir, Rak. Aku pengen banget bikin usaha kopi kekinian. Bukan cuma jualan kopi, tapi tempat nongkrong yang enak. Tapi ya gitu, modalnya nggak ada." Bima menepuk bahunya. Kita kan temen, Di. Kalau masalah modal, kita bisa gotong royong. Nggak usah banyak dulu. Yang penting jalanin aja dulu." Sari, "Iya Ardi, kamu punya resep kopi enak yang sering kamu racik sendiri. Kita semua udah pernah coba, dan itu enak banget. Jangan biarin mimpi kamu berhenti cuma gara-gara uang." Ardi terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak menyangka teman-temannya begitu percaya pada dirinya. Ardi, "Tapi kalau gagal gimana? Aku takut malah nyusahin kalian." Raka tersenyum. "Kalau gagal, ya gagal bareng. Kalau berhasil, kita juga berhasil bareng. Persahabatan itu bukan cuma buat ketawa-ketawa aja, tapi juga buat saling dukung." Kata-kata itu seperti api yang menyalakan kembali semangat Ardi. Awal perjuangan. Minggu berikutnya, dengan modal patungan teman-temannya, Ardi membeli gerobak kecil dan peralatan sederhana untuk meracik kopi. Mereka menamakan usaha itu Kopi Sahabat. Di malam pertama jualan, hanya ada beberapa pembeli, namun mereka tidak putus asa. Sari, "Tenang aja, Di. Hari pertama memang begini. Kita promosi ini lewat Instagram dan TikTok. Pasti rame." Bima menyodorkan ide. "Aku bisa bikin video lucu-lucuan tentang kopi kita, biar viral." Raka, "Aku ajak teman-teman kampus nongkrong di sini. Kita bikin tempat ini ramai dulu, biar orang lain penasaran." Sedikit demi sedikit, kedai kecil itu mulai ramai. Anak-anak muda datang, tertarik dengan rasa kopi khas Ardi dan suasana akrab yang ditawarkan. Perjuangan yang tidak mudah. Tentu jalan mereka tidak selalu mulus. Suatu malam, hujan deras membuat gerobak mereka hampir roboh. Uang hasil jualan sempat habis untuk memperbaiki tenda. Ardi frustrasi. "Aku beneran gak enak sama kalian. Uang kita habis terus. Mungkin orang-orang yang bilang aku gak bisa, mereka benar." Raka menatap tajam. Jangan ngomong gitu. Justru ini bukti kita berjuang. Semua orang sukses pasti pernah jatuh dulu." Sari mengusap bahu Ardi. "Kalau kita nyerah sekarang, buat apa kita mulai dari awal?" Bima tersenyum. "Ingat, Di, mimpi itu mahal, jadi wajar kalau jalannya nggak gampang." Kata-kata itu lagi-lagi membuat Ardi kuat. Kesuksesan yang datang. Berkat kerja keras dan kebersamaan, usaha kecil mereka berkembang pesat. Dari gerobak kecil mereka berhasil membuka kafe sederhana. Tak sangka, kafe itu viral di media sosial karena konsepnya yang unik dan suasana kekeluargaan yang terasa hangat. Investor mulai datang menawarkan kerjasama. Kini Ardi dan teman-temannya berhasil membuka cabang di beberapa kota. Suatu hari, ketika mereka duduk bersama di kafe yang sudah megah, Ardi tersenyum sambil menatap teman-temannya. "Ardi, kalian tahu nggak, kalau waktu itu kalian nggak percaya sama aku, mungkin aku masih jadi pemimpi yang takut melangkah." Raka, "Kalau nggak ada kamu juga, kita nggak bakal punya mimpi ini. Jadi, jangan merasa sendiri, Di." Sari tersenyum lembut. "Ini semua karena kita bareng-bareng." Bima, "Betul loh, kaya materi itu biasa, tapi kaya persahabatan dan pengalaman itu nggak ternilai."
Ardi menatap mereka satu persatu. Matanya berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ardi, terima kasih teman-temanku. Kita sudah buktikan bahwa mimpi kecil bisa jadi kenyataan besar kalau kita saling percaya dan saling mendukung. Dan sejak hari itu, nama Kopi Sahabat tidak hanya dikenal sebagai tempat ngopi enak, tapi juga sebagai simbol persahabatan dan perjuangan anak-anak muda yang tidak pernah menyerah. Cerita ini bisa jadi inspirasi bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang atau modal besar, tapi soal keberanian, kebersamaan, dan kepercayaan antar teman.